Oke cuy, balik lagi sama gue Gani. Di video kali ini kita tidak ngerakit PC ya teman-teman ya, tapi masih ngebahas soal PlayStation 3 alias PS3 yang gue punya. Dan PS3 ini sudah 1 tahun gue pakai teman-teman, dan masih ada yang nanya, ada beberapa yang nanya soal PS3 ini, gimana sih kondisinya sekarang, masih bagus enggak? Terus juga, bang, gue kalau mau beli PS3 seri yang mana ya? Bang, akhir 2022 gue beli PS3 worth it gak ya? Atau gue beli PS3 buat 2023 bakalan masih worth it atau tidak ya? Dan yowes, kita akan bahas di video ini teman-teman ya. Dan gue nggak tahu apakah nanti setelah 2 tahun gue akan bahas lagi atau tidak ya. Kayaknya sih ini bagian part terakhir dari PS3 karena udah cukup banyak video PS3 dari PS3 sebulan, terus berapa bulan sampai sekarang yang setahun ya. Dan yowes, kita langsung ke pembahasannya aja ya. Pertama kita ngomongin PS3-nya ya. Di sini gue harus tegaskan, harus gue camkan lagi ke teman-teman ya, kalau PS3 tidak ada yang baru. Semuanya bekas, ada yang refurbish, ada yang bilangnya segel Sony. Nah, gue wallahualam itu bener segel Sony atau tidak. Intinya barangnya bekas ya. Dan kalau kalian beli PS3 yang tanda kutip bekas ini, ada yang bilang refurbish, ada yang bilang segel Sony atau apalah, kita nggak tahu umurnya teman-teman ya. Jujur gue cukup seneng karena PS3 gue selama 1 tahun ini masih awet ya. Jadi kalau misalkan kalian beli PS3, bisa jadi yang kalian PS3-nya tuh lebih awet dari yang gue, atau umurnya lebih pendek daripada yang gue. Kita nggak ada yang tahu, namanya barang bekas, nyala alhamdulillah. Kalau misalkan rusak ya udah pasrah. Kurang lebih seperti itu soal PS3-nya teman-teman ya. Jadi ini mungkin bisa jadi pertimbangan teman-teman yang mau beli PS3. Masalah worth it atau tidaknya, menurut gue sih worth it karena seumur-umur gue baru pertama kali nih megang PS3, punya PS3 baru sekarang doang. Jadi gue ngerasanya worth it. Nah, kalau kalian apakah worth it atau tidak, kan gue tidak tahu ya. Tiap orang punya takaran masing-masing apakah ini layak atau tidak. Ada orang yang lebih memilih pakai emulator aja, gue pengen beli konsolnya aja, nggak apa-apa deh bekas, gue ngegacha aja, syukur-syukur kalau nyala, kalau rusak ya udah kita pakai emulator. Tiap orang beda-beda. Oke. Intinya PS3 itu sekali lagi gue tegaskan, barangnya bekas ya. Kalau lu beli bisa jadi yang punya lu awet, bisa jadi ya apes gitu. Berdoa aja pada saat beli semoga awet. Oke, sekarang kita ngomongin seri, tipe, dan ukuran ya. Oke, untuk PS3 sendiri sampai saat ini kita kan tahu ada 3 jenis ya. Setahu gue tuh ada PS3 Fat, ada PS3 Slim, ada PS3 yang Super Slim teman-teman ya. Dan pertanyaan yang masuk ke gue itu rata-rata nanyanya lebih baik Slim atau Super Slim. Jarang banget ada yang nanya PS3 Fat teman-teman ya. Termasuk gue pribadi, pada saat ngebeli PS3 ini, yang gue lirik langsung Slim atau Super Slim. PS3 Fat gue pribadi tidak lirik, karena dari zaman PS2 gue setidaknya yang Slim lah, kan keluar lebih baru gitu kalau gue ya. Tapi ada beberapa juga yang ngerekomenin lebih baik kayak PS3 yang Fat antara Slim atau Super Slim gitu ya. Itu mah balik lagi ke selera ya. Terus untuk serinya juga ada beberapa yang nanya kayak lebih baik PS3 Slim seri 25 atau PS3 Super Slim seri 30. Nah, gue pribadi wallahualam teman-teman, gue kurang tahu soal seri-seri seperti itu. Tapi pada saat tahun lalu gue nyari PS3 ini, gue ngecek di YouTube, ngecek di Google, yang dapat rekomendasi itu adalah PS3 Slim seri 25. Makanya gue beli PS3 Slim seri 25 ini teman-teman, dan alhamdulillah sih udah 1 tahun pakai ya, dia masih aman-aman aja. Terus untuk PS3-nya mending yang original atau yang CFW alias bajakan. Gue pribadi akhirnya memutuskan untuk beli yang CFW 1 tera karena gue pengen nambah game atau install gamenya, gak mau pusing gitu. Gue pengen kalau gamenya udah bosan ya gue hapus, gue tambah sendiri. Makanya gue ngambil yang CFW. Kalau kalian mau ngambil yang original, main pakai kaset original ya
nggak apa-apa juga. Tapi gue nggak tahu apakah PS3 masih ada yang original ataukah tidak gitu ya. Selanjutnya soal toko rekomendasi di mana beli PS3 yang tepatnya teman-teman ya. Oke, gue pribadi membeli PS3 Slim seri 25 CFW 1 Tera ini di Tokopedia tentunya agar dapat cashback ya. Gue beli di toko yang namanya Andromeda Jaya. Oke, kenapa gue beli di Andromeda Jaya? Jawabannya simpel. Jadi pada saat dulu gue mencari tahu lebih baik PS3 Slim atau Super Slim, rata-rata reviewer-reviewer yang ngebahas PS3 ini belinya di Andromeda Jaya. Jadi yowes, gue ngelihat mereka nge-review PS beli di Andromeda Jaya dan barangnya aman. Ya gue ikutin lah. Akhirnya gue beli di Andromeda Jaya juga, berharap PS3 gue juga aman seperti punya mereka-mereka. Sesimpel itu teman-teman ya. Jadi ya gue beli di Andromeda Jaya dan sampai sekarang alhamdulillah udah 1 tahun pakai dan aman gitu teman-teman ya. Terus ada yang nanya juga, kenapa nggak beli di Om Ferry Pratondo Bang Gani? Jujur teman-teman ya, gue udah ngelirik ke Om Ferry Pratondo itu duluan sebelum ke Andromeda Jaya. Tapi Om Ferry itu lokasinya ada di Jawa, setahu gue di Malang atau di Surabaya gitu, gue lupa gitu ya. Pokoknya ada di Pulau Jawa aja, Pulau Jawa, ya Jawa Barat juga Pulau Jawa sih. Pokoknya di Jawa Tengah apa Jawa Timur gitu, gue lupa. Sedangkan gue ada di Bogor. Andromeda Jaya itu ada di Jakarta atau Tangerang apa Bekasi apa Depok, gue lupa, pokoknya Jabodetabek ya. Akhirnya gue mikir kayak ya wes lah, gue beli yang deket aja deh. Dan ya wes, aku beli dari Andromeda Jaya teman-teman, tidak dari Om Ferry Pratondo. Kalau misalkan Om Ferry Pratondo lokasinya di Jakarta, gue pasti belinya ke Om Ferry. Atau misalkan rumah gue satu kota dengan tokonya Om Ferry Pratondo, gue pasti akan beli ke Om Ferry teman-teman ya. Tapi karena faktor saat itu Om Ferry ada di Jawa Tengah apa Jawa Timur gitu ya, ya wes gue akhirnya memilih yang di area Jabodetabek aja. Intinya kalau kalian mau nanya ke gue toko rekomendasi PS yang bagus, ya wes lah tempat gue beli Andromeda Jaya, satu lagi di Om Ferry Pratondo. Kalau misalkan rumah kalian ada di dekat tokonya Om Ferry, gue saran langsung ke Om Ferry aja teman-teman, daripada beli Jakarta jauh. Misalkan rumah lu di Surabaya atau di Jawa Tengah, udah ke Om Ferry aja. Tapi kalau Jabodetabek boleh lu mau beli di Andromeda atau ke Om Ferry aja ya, itu mah selera sih ya. Oke, sekarang kita bahas mesin dan juga kontrolernya ya. Di sini sorry gue pakai flash ya biar kelihatan. Pertama ke mesinnya dulu teman-teman ya. Untuk mesinnya sendiri, jujur, gue tidak pernah bongkar selama 1 tahun ini teman-teman ya, karena gue nggak dapat masalah apa-apa sih, maksudnya dari internalnya, baik kabel colokan ke listriknya, gue nggak dapat trouble di sini gitu teman-teman. Jadi untuk masalah mesin ini masih segel dari tokonya ya, gue belum bongkar sama sekali. Terus untuk kontrolernya, ini masih bawaan toko, tapi sudah pernah dapat trouble teman-teman, dan gue sudah bongkar juga ya. Oke, jadi trouble dari 2 stick ini sama, yaitu dia tombolnya mencet sendiri teman-teman ya. Yang ini itu setelah 6 bulan apa 7 bulan pemakaian gitu, dia tombol yang segitiga bulat X kotaknya tiba-tiba mencet sendiri gitu. Nah terus yang ini ya, itu baru kejadian beberapa minggu yang lalu atau sebulan yang lalu gitu ya. Oke, tombol L1 sama R1-nya dia mencet sendiri. Oke, dan tadinya gue udah pengen beli controller baru teman-teman ya. Cuman akhirnya gue menemukan satu buah tutorial di YouTube yang dimana kalau misalkan stick PS3 yang ori mesin ya, ini BTW bawaan dari toko tempat gue beli, gue pengen yang ori mesin teman-teman, bukan yang ori pabrik gitu biar awet. Nah untuk stick yang ori mesin ini di dalamnya ada semacam kayak fleksibel gitu teman-teman ya, yang kita harus potong jalurnya pakai cutter. Katanya sih ada adesif atau apalah, gue nggak ngerti kata si tutorialnya kayak gitu. Intinya kalau kita potong jalurnya, itu stick ini bakal normal lagi. Dan ya wes, gue mencoba lah untuk ngebongkar stick PS ini, lalu gue nge-cutter dengan embel-embel kayak ya wes lah, kalau bisa ya udah, kalau nggak bisa ya kita beli controller baru teman-teman ya. Nah pada saat awal gue bongkar ini, gue cutter, ya wes alhamdulillah bisa teman-teman, dan sampai sekarang masih berfungsi. Terus yang ini juga
akhirnya gue lakuin hal yang sama juga karena si L1R1-nya mencet-mencet sendiri gitu. Gue cutter lagi dan yowes normal gitu ya. Dan di sini bisa lihat teman-teman ya, segelnya udah kebuka tuh ya, segel dari tokonya ya. Kalau misalkan masih ada segel toko, ini masih ada stikernya di sini sama di sini ya. Kelihatan ya bedanya ya, ini udah mulai pudar karena ini udah lama dibongkarnya terus sampai sekarang masih awet. Ini baru yang beberapa minggu lalu apa sebulan lalu gitu gua bongkar. Intinya kontrolernya, trouble-nya sama, mungkin karena umur juga ya, jalurnya dipotong, habis itu dipasang lagi, ya wes dia normal lagi. Nanti kalau misalkan teman-teman punya kasus yang sama, sticknya mencet-mencet sendiri, link tutorialnya gue taruh di deskripsi deh ya. Oke teman-teman, selanjutnya kita bahas gamenya ya. Karena PS3 yang gue beli ini CFW, jadi gue bisa menambahkan dan menghapus game sesuai yang gue inginkan gitu teman-teman ya. Jadi gue tinggal download, tinggal masukin ke sini ya. Dan gue udah berkali-kali ngehapus dan nambahin game ke sini teman-teman ya. Bisa dilihat ya, cukup rame, cukup banyak game-game yang gue masukin ya. Oke, tapi kalau kalian baru beli, kalian bisa request juga ke toko game-game apa yang kalian pengenin ya, agar bisa ada di dalam PS3-nya ya. Oke, untuk ngisi game ini gue dapat trouble itu pada saat awal-awal teman-teman ya. Jadi pada saat awal itu gue masih nggak tahu cara nambahin game yang benernya itu kayak gimana, sampai pernah kejadian si layar ini tiba-tiba blank karena korup si gamenya gitu ya. Akhirnya gamenya dihapus. Terus gue nyari tutorial di YouTube gimana cara kayak ngereset PS3 CFW itu sampai bisa tampil normal kayak gini lagi. Ini kejadiannya udah lama juga, gue udah lupa juga caranya kayak gimana. Teman-teman bisa cari di YouTube aja ya. Intinya si PS3 bisa normal dimainin game lagi. Nah terus kalau sekarang gue nyari game itu selalu di YouTube teman-teman ya. Gue selalu nyari kayak PS3 PKG dan selalu di YouTube-nya Bang Gutams Official nih ya. Jadi kalau misalkan teman-teman ke YouTube, nah gue selalu downloadnya di Gutam Official ya. Jadi tipe game yang dia pakai itu adalah PKG teman-teman ya. Oke. Dan link yang di sini tuh dia naruhnya banyak teman-teman. Ya. Ada Google Drive juga ya. Dan ketika gua ngedownload file pakai link Google Drive, ini cocok juga sama internet gua, jadi downloadnya kagak lama gitu. Jadi gua sampai sekarang selalu download di Gutam ya. Jadi gue download di HP via link Google Drive, terus dimasukin ke flash disk ya teman-teman ya. Tapi untuk flash disknya sendiri ini harus diformat ke FAT32 kalau nggak salah gitu ya. Di Bang Gutams juga ada kok tutorialnya, teman-teman bisa cari aja. Terus kalau udah dimasukin flash disknya dicolokin ke PS, nanti installnya via yang package manager ini teman-teman ya. Oke. Nah nanti install package file, pilih yang standar dan yowes. Nanti kalau flash disknya udah dicolok, nanti di sini bakal ada ya nih. Gua contohin dulu lah. Kalau nggak salah masih ada filenya di flash disk ya. Oke, ke package manager, install package standar ya. Nah ini tinggal diinstal aja part 1 sampai 6 secara berurutan teman-teman ya. Oke. Nah kalau misalkan udah, yowes, dia udah bisa mainin gitu teman-teman. Oke teman-teman, kurang lebih begitu aja paling ya konten soal PS3 Slim yang udah 1 tahun gue pakai nih. Sekalian kita ngelihat gameplaynya aja ya. Buat gue overall selama 1 tahun pemakaian ini, si PS3 dari Andromeda Jaya ini worth it aja sih teman-teman ya. Oke. Kalaupun ada trouble ya udahlah, namanya juga barang bekas teman-teman ya. Kalau ada trouble tinggal cari solusinya teman-teman. Jadi kayak waktu itu awal gue nge-install game nih, ternyata dia black screen gitu, ngeblank, cari tutorialnya di YouTube. Kalau misalkan nggak ada ya bawa ke servis. Controllernya juga kalau misalkan trouble, cari dulu di YouTube, cari solusinya. Kalau nggak ada ya beli controller baru. Kebetulan trouble yang gua dapat itu semuanya tutorialnya ya bisa teratasi dengan gua nonton YouTube aja gitu teman-teman ya.
baik si PS3-nya pada saat black screen ataupun controllernya yang trouble, mencet sendiri, gue tinggal sobek pakai cutter gitu ya jalurnya, dan langsung bisa dipakai normal lagi sampai sekarang gitu ya. Jadi kalau kalian mau beli PS3 Slim, menurut gue sih masih worth it aja ya untuk akhir 2022 ataupun awal 2023 nanti ya teman-teman ya. Tapi kalau misalkan kalian ngerasa gue udah punya komputer nih di rumah, gue pengen pakai emulator aja, ya silahkan gitu. Tapi kalau kalian pengen punya konsol fisiknya, bener-bener pengen punya konsol fisik, ya silahkan dibeli aja. Cuman si PS3 nya udah kagak ada yang baru, semuanya bekas ya. Yang bilang segel-segel juga wallahualam bener segel atau enggak, berdoa aja semoga bener. Dan kalaupun itu segel, ya berdoa aja semoga barangnya nggak ada trouble, karena balik lagi ya ini barang bekas ya. Yowes segitu aja teman-teman ya. Kalau misalkan minat, linknya udah gua taruh di deskripsi ya. Oke, hatur nuhun, terima kasih dan thank you, semoga bermanfaat kontennya ya.